Materi pertama ini kita mengusung yang namanya cerdas bermedia sosial di tengah keterbukaan informasi. Kita tahu bahwasanya hari ini eh, digital teknologi utamanya ya itu sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat ya. Terutama hari ini siapa sih yang tidak punya media sosial seperti itu. Nah, kalau misalkan masih ada yang tidak punya media sosial ini, jadi dipertanyakan gitu, dia termasuk manusia yang modern atau masih dalam apa ya budaya manusia yang tradisional seperti itu. Di sini ada prakata dari saya. Ini plesitan dari eh, saya berpikir maka saya ada. Maka di sini ada yang bahasanya saya bermedsos maka saya ada. Maksudnya di sini ketika kalau saya pribadi ya, ketika dalam bermedsos itu ya, saya tuh dianggap ada. Gimana caranya? Contoh seperti ini. Simpelnya, ketika ada teman misalkan mau menghubungi kita misalkan, kita ini kan kalau dengan adanya teknologi digital ini tidak ada jarak lagi ya. Kita bisa berkomunikasi kapanpun, dimanapun dan tidak ada batasan waktu seperti itu. Maka ketika kita tidak aktif gitu di media sosial, maka sama saja kita dianggap tidak ada seperti itu. Contoh, di WA misalkan di WhatsApp, kita itu ketika di WA misalkan checklist satu atau di telepon tidak aktif seperti di media sosial. Nggak di WA misalkan di Facebook misalkan kita inbox nggak aktif nih di WA kita inbox di Facebook sama aja misalkan nggak aktif di inbox di Instagram kita DM sama juga misalkan tidak aktif juga. Nah, di sanalah ibaratnya keberadaan kita itu dipertanyakan seperti itu. Kita itu ibaratnya kalau di dunia digital ini tidak harus kita harus ketemu ke rumahnya, misalkan kita harus mengunjungi ke kantornya untuk bisa berkomunikasi. Tapi dengan adanya media sosial ini kita apa ya bisa bersosialisasi, berkomunikasi dan tetap dianggap ada oleh teman-teman kita seperti itu. Sama halnya ya kalau saya pribadi sendiri misalkan, ada orang yang ingin memberikan pekerjaan kepada saya, tapi saya itu sulit untuk dihubungi nih. Misalkan di WA nggak aktif nih, Ferry ini kan. Terus orang yang mau memberikan saya pekerjaan itu akhirnya memberikan pekerjaan itu kepada orang lain. Karena apa? Karena saya dianggap tidak ada. Karena apa? Sulit dihubungi gitu. WA-nya nggak aktif, Instagram nggak aktif, Facebook-nya nggak aktif. Maka disinilah ada yang namanya saya bermedsos, maka saya ada. Oke. Okay. Nah, apa aja sih medsos itu, media sosial itu mungkin teman-teman sudah mengenal yang namanya Google ya. Google itu kalau teman-teman mencari sesuatu apapun itu yang teman-teman tidak tahu, pasti Google itu menyediakan informasi. Gitu kan. Contoh, teman-teman hobi memasak misalkan, resep ayam opor misalkan, itu langsung ada di Google, langsung dia memunculkan resep-resep bagaimana cara bahan-bahannya misalkan seperti itu. Nah itu Google itu salah satu apa ya mesin pencari yang revolusioner hari ini ya. Siapa yang tidak mengenal Google? Apa-apa tentang Google kan. Kita tidak tahu harus tanya ke Google. Atau kalau misalkan dulu nanyanya ke dukun, kalau sekarang itu tanyanya ke Mbak Google seperti itu. Nah, ada lagi yang namanya Wikipedia. Wikipedia ini salah satu website ya yang menyediakan kumpulan data. Contoh misalkan kita nyari profil Jokowi. Ketik aja di Google misalkan Jokowi, Jokowi Presiden Joko Widodo misalkan. Akan muncul pertama itu Wikipedia yang akan menjelaskan kumpulan data Presiden Jokowi. Mulai dari profilnya, misalkan anaknya, tanggal lahirnya, karirnya, bahkan ibaratnya ada nama menantu, anak-anaknya, segala macam. Itulah yang namanya Wikipedia. Nah setelah Wikipedia, lahir lagi yang namanya Skype dan MySpace ini di tahun 2003, sebelum ada WA, Skype MySpace ini sudah bisa digunakan untuk video call lah ya bahasanya itu video call, tapi belum penggunaannya belum belum hanya apa ya hanya sebatas
trennya hanya sebatas di tahun itu sampai di tahun 2010 kalau nggak salah. Nah, setahun setelah itu muncul lagi namanya Facebook nih. Booming kan Facebook ini kan. Siapa yang tidak punya Facebook hari ini kan? Anak SD pun sudah punya Facebook seperti itu. Dan yang selanjutnya setelah tahun berikutnya itu muncul lagi yang namanya YouTube. YouTube ini salah satu media yang banyak dipakai lah ya untuk menontonnya. Hari ini juga banyak yang menggunakan YouTube, termasuk saya misalkan punya YouTube seperti itu ya. Ibaratnya kita berkreasi misalkan, berkreasi apapun ide kita, keahlian kita misalkan kita upload ke YouTube. Selain apa ya, mendokumentasikan apa kemampuan kita, jikalau YouTube ini bisa juga mendatangkan uang seperti itu dengan banyaknya pembaca atau viewers seperti itu. Tapi sebelumnya kita harus daftar dulu ke Google AdSense seperti itu untuk menghubungkan akun YouTube kita dengan Google AdSense, maka akan muncul yang namanya iklan. Terus di tahun berikutnya itu ada namanya Twitter ya. Twitter walaupun hari ini masih banyak Twitter, banyaknya itu kalangan pengguna Twitter ini orang-orang yang ini ya, pejabat publik seperti itu ya, artis-artis seperti itu. Saya sendiri sebenarnya punya akun Twitter, tapi hari ini udah mulai vakum seperti itu karena teksnya itu hanya dibatasi sampai 140 karakter seperti itu. Jadi kita tidak bisa leluasa untuk berkreasi dan membuat sebuah tulisan yang sesuai seperti itu. Ada lagi yang namanya WhatsApp ya. WhatsApp hari ini banyak yang menggunakan WhatsApp, terutama mungkin di semua kalangan yang mempunyai smartphone pasti punya yang namanya WhatsApp. Ada yang namanya Instagram, Telegram, dan yang satu ini yang namanya TikTok ini lagi booming banget ini ya. Bahkan ibaratnya orang kampung gitu, orang kampung upload misalkan video lucunya, misalkan viral di TikTok, diundang ke televisi, viral di TikTok, diundang ke televisi. Contohnya misalkan lagu Sikok Bagi Duo, ya kan? Viral di TikTok, penyanyinya sekarang mungkin udah diundang ke televisi seperti itu. Dengan adanya media sosial ini, semua orang bisa berkreasi dan menampilkan kemampuannya tanpa ada batasannya. Tapi batasannya itu nanti ada dijelaskan lagi di slide atau di pemateri yang Mbak Arum sampaikan. Nah, ciri-ciri media sosial itu gini, ciri-ciri media sosial itu pertama, konten yang dibagikan itu pasti ke banyak orang ya, ke banyak orang kontennya. Nggak mungkin media sosial itu misalkan hanya teman kita, hanya satu orang saja yang tahu seperti itu. Nah, yang kedua, pesan yang muncul itu tanpa ada hambatan. Jadi kalau misalkan satu klik aja kita untuk menge-share apa itu konten atau status gitu ya, pesan itu langsung bisa diterima. Konten diterima secara online ataupun cepat, jadi tidak ada batasan dalam penggunaan media sosial. Konten yang kita klik untuk di-share kepada orang lain otomatis akan masuk dan bisa ditonton oleh pengguna yang lain. Pengguna adalah kreator dan aktor. Nah, jadi teman-teman di media sosial ini tidak hanya sebagai pengguna ya, kita juga bisa menjadi apa ya? Menjadi aktor di sana. Saling apa ya? Saling berbagi seperti itu. Tidak hanya kita yang memberikan menjadi penonton seperti itu. Kita juga bisa ditonton oleh semua orang itu. Ada yang namanya fungsi identitas dan interaksi. Fungsi identitas ini ketika teman-teman sudah masuk ke media sosial, otomatis identitas teman-teman itu sudah terdetek gitu. Ketika teman-teman mencari yang namanya Perry Johansa, ketik di Google misalkan, Perry Johansa, itu muncul. Perry Johansa, oh ini kuliahnya di sini misalkan. Apa tuh tempat tanggal lahirnya di sini. Ada status misalkan sudah menikah dengan ini, misalkan dengan orang ini. Dan interaksi ya ibaratnya untuk kita memulai sebuah hubungan dan berbagi, sharing, relasi, reputasi kelompok dan grup. Nah, jadi media sosial juga bisa membangun hubungan relasi ya. Contoh seperti ini, saya tidak tahu tentang tokoh publik yang mungkin mau kita undang dalam event atau acara sesuatu. Nah, kita bisa mengundangnya misalkan melalui DM, misalkan di Instagram, melalui Facebook,
dengan inbox-nya misalkan seperti itu. Nah, lalu di media sosial ini apa sih yang menjadi pembanding gitu ya dengan media konvensional? Tentu dengan media sosial ini kita sudah tahu bahwasanya konten yang kita berikan itu cepat dan ringkas, tidak ada batasan ataupun halangan untuk kita membagikan konten ataupun status kita. Batasannya apa? Ya mungkin kuota kita. Kalau kuota kita cukup, tidak ada batasan bagi kita untuk bermedia sosial. Yang selanjutnya itu menciptakan hubungan yang intens ya, berinteraksi dengan user yang lainnya. Tentu kita ada juga orang yang ingin kenalan, misalkan cari jodoh, misalkan dengan media sosial, misalkan bisa kenal. Ada foto cowok ganteng, misalkan kita follow, kita like, itu kita komen, aktif di komentar, misalkan beralih ke DM. Udah ke DM, udah main DM-DM-an ini kan di Instagram, minta nomor WA misalkan seperti itu. Jangkauan luas dan global. Bahkan kita itu bisa mengetahui informasi kejadian atau peristiwa di belahan dunia yang lain ya tanpa ada batasan geografis. Saat ini misalkan hari ini misalkan kita mengetahui misalkan kejadian perang di Ukraina, Rusia misalkan dengan media sosial, dengan YouTube. Kalau saya misalkan dengan YouTube, aktif di YouTube misalkan tribun.com untuk mengetahui informasi terkait peperangan yang terjadi di belahan dunia yang lain. Kendali dan terukur. Jadi kita bisa mengukur siapa aja yang nge-like gitu ya, yang nge-like, yang komentar, yang suka dan yang nggak suka seperti itu, yang hanya menonton saja seperti itu. Nah itu dengan media sosial itu lebih interaktif ya, kita bisa mengetahui oh yang nge-like 1.000 orang, yang nonton 2.000 orang, berarti yang like ini cuma 1.000 orang, perbandingannya hanya 50% dari yang nonton yang menyukai video yang saya buat seperti. Nah, itulah perbandingan antara media sosial dengan media konvensional. Konvensional itu kan seperti surat misalkan. Nggak perlu lagi kita ke kantor pos dengan adanya media sosial. Nah, mengapa media sosial itu sangat penting? Oke, ada yang bisa ngejawab. Mungkin ini apa ya, persepsi pribadi ya. Ada juga yang menganggap media sosial itu sangat penting, ada juga yang menganggap media sosial itu nggak penting-penting amat gitu kan. Karena saya kan orangnya ibaratnya suka bersosialisasi dengan masyarakat secara langsung seperti itu ya. Media sosial kan hanya sharing sebentar, ibaratnya untuk meluangkan, menghabiskan waktu luang aja untuk bermedia sosial. Contohnya misalkan hari ini bisa saja media sosial itu hanya sebatas pelengkap aja seperti itu. Ada juga yang menganggap media sosial itu sangat penting karena apa? Sudah menjadi apa ya? Menjadi pekerjaannya seperti itu. Contoh tadi ada Mbak Ayuni ya dari Jakarta tadi. Jadi media sosial ini, ngelola media sosial sudah menjadi pekerjaannya seperti itu. Saya juga dulu pernah menjadi apa ya, menjadi admin di media sosial seperti di akun penjualan dan akun situs berita dulu. Nah, kalau misalkan kita menganggap media sosial itu sangat penting, tentu ada kegunaannya ya. Yang pertama itu opini publik ya. Jadi opini publik itu dengan adanya media sosial itu, contohnya saja kemarin misalkan lagi rame-rame tentang undang-undang Omnibus Law, undang-undang Cipta Kerja misalkan. Nah, dengan adanya media sosial ini, masyarakat itu bisa apa ya, berinteraksi dan memberikan pendapatnya ya. Sepakat dan tidak sepakat misalkan. Kalau tidak sepakat, begini tanggapannya, sarannya seperti ini misalkan, menyajikan data-data bahwasanya ini yang menjadi pihak yang dirugikan dengan adanya undang-undang ini seperti itu. Nah, untuk menghimpun opini publik. Media sosial juga ya tentunya untuk menyebar informasi ya. Hari ini itu siapa yang tidak memakai media sosial, tentunya perusahaan ataupun lembaga yang dinaunginya tidak akan berjalan lancar ya. Karena apa? Informasi perusahaan hari ini sangat efektif apabila menyajikan konten-kontennya atau promosi tentang perusahaannya dengan menyebarkan informasi yang berada di media sosial. Sebagai ruang diskusi ya tentu
media sosial juga tempat orang diskusi ya, bahkan tempat orang menghujat juga ada gitu ya. Ketika ada misalkan salah satu sosok pejabat publik yang ibaratnya melanggar ataupun melakukan hal-hal yang di luar etika atau aturan misalkan, masyarakat itu langsung, netizen itu langsung nyerbu misalkan di komentarnya. Ada yang ngomong kasar, ada yang menghina, ada yang menganggap hal itu wajar-wajar saja seperti di kolom komentarnya misalkan. Nah, itu salah satu menjadi ruang diskusi publik ya, media sosial itu. Selanjutnya itu ada jejaring ya. Ya, kita membentuk hubungan ya, hubungan tidak hanya di kelompok kita, bahkan kita hari ini juga mengadakan Zoom juga misalkan, itu salah satu bentuk kita tuh membangun jaringan. Kuliah di UIC sama aja membangun jaringan gitu dengan fasilitas digital ya teman-teman yang ada di Kalimantan, di Sulawesi, di Maluku misalkan, di Jawa, Sumatera, tidak ada batasan lagi dengan adanya jejaring media sosial ini. Kita bisa berkomunikasi, udah bisa langsung minta nomor WA misalkan, minta akun Instagramnya, bisa saling follow memfollow. Nah, itu secara tidak langsung membangun hubungan relasi. Bahkan dengan adanya media sosial ini kedekatan itu akan muncul secara sendirinya. Contohnya seperti ini, saya dengan Mbak Arum aja sampai hari ini ya belum pernah ketemu. Bayangkan, tapi sudah punya kedekatan emosional seperti dengan Mbak Arum. Karena apa? Dengan adanya media sosial dan memanfaatkan media sosial itu untuk kebutuhan membangun hubungan ataupun membangun relasi. Yang selanjutnya itu menghimpun data. Tentunya di media sosial itu banyak data ya. Bahkan kita untuk mendapatkan data juga tidak harus misalkan melakukan survei langsung mendatangkan ke rumahnya. Cukup dengan satu link misalkan Google Form namanya itu bisa memberikan atau melakukan survei kepada orang lain seperti orang yang di luar daerah kita ataupun orang yang jauh dari kita. Nah, keterbukaan informasi, jangan salah kalau misalkan media sosial ini membuat orang itu bisa menikmati informasi tanpa ada batasannya, tanpa ada halangannya, kecuali informasi-informasi yang bersifat pornografi itu memang ada pornografi, judi misalkan itu memang sudah diatur dan mempunyai batasan yang tersendiri. Nah, informasi yang terbuka ini ya tentunya tidak lagi berita ataupun konten itu berasal dari media mainstream. Contoh seperti ini. Misalkan tidak harus di TV One dan Metro TV aja nih yang memberikan berita ataupun kejadian peristiwa. Kita sebagai pelaku atau pengguna media sosial juga itu bisa memberikan konten, bisa memberikan peristiwa. Bahkan media sosial ini lebih cepat daripada media mainstream saat ini ya. Contoh kalau misalkan ada kejadian kecelakaan di Tol Cipularang. Itu media sosial itu kelang beberapa menit udah langsung update. Misalkan di Instagram kejadian. Selang beberapa menit langsung update di Instagram. Sementara di media mainstream misalkan butuh waktu 1 jam, 2 jam, bahkan 5 jam, bahkan sehari untuk menayangkan peristiwa yang terjadi. Nah, yang kedua, berita ini tidak hanya bersifat sara. Jadi kalau misalkan hari ini nonton TV misalkan, nonton TV kita kan hanya nonton dan melihat dan tidak bisa berkomentar nih. Nah, dengan adanya media sosial juga berita yang di-share masuk kepada WA kita ataupun tampil di beranda Instagram kita, tampil di beranda Facebook kita bisa memberikan klarifikasi. Oh, ini beritanya tidak benar. Seharusnya kejadiannya misalkan 3 orang yang meninggal, bukan 5 orang. Seperti itu. Yang keempat, anggota masyarakat bisa menjadi narasumber maupun pencari atau penyebar berita. Nah, tentu media sosial juga melahirkan yang namanya jurnalisme multiplatform ya, jurnalisme citizen journalism kalau bahasanya, jurnalisme warga. Jadi masyarakat itu secara tidak langsung sudah menjadi seorang wartawan ataupun menjadi seorang jurnalis. Jurnalis yang paling yang paling rendah tahapannya itu adalah jurnalis citizen journalism ataupun jurnalisme warga. Contoh seperti ini. Ketika teman-teman ada kejadian misalkan kebakaran, teman-teman langsung update di WA. Itu salah satu
secara tidak langsung teman-teman itu sudah menjadi yang namanya jurnalistik warga ya, sudah meluangkan atau menjadi penyebar berita di media sosial. Itulah kegunaan media sosial. Bahkan informasi penting pun bisa dengan cepat ya diketahui dengan media sosial. Dulu waktu saya pernah menjadi seorang wartawan, bahkan saya ada wartawan senior yang memberikan saran kepada saya kalau misalkan ada kecelakaan di jalan misalkan, hanya sebatas luka gores semacam itu tidak perlu diliput. Biarkan itu masuk ke ranah media sosial, contoh Facebook, Instagram, YouTube, misalkan segala macam. Nah, selanjutnya yaitu butuh strategi komunikasi yang piawai. Nah, contoh kalau bermedia sosial ini karena ada keterbukaan informasi, kita tidak hanya menjadi seorang pengguna atau penikmat informasi, kita juga harus menjadi seorang yang piawai ya, lebih responsif dan lebih cepat ya. Jadi intinya kita harus bisa memilah dan memilih konten apa yang harus kita share. Kalau misalkan konten itu bersifat dan memotivasi seseorang misalnya supaya lebih baik lagi, boleh jadi seperti itu. Jikalau teman-teman kalau misalkan digunakan untuk menghujat orang, itu jangan sampai terjadi seperti itu ya. Nah, ini adalah data pengguna internet atau media sosial di dunia ya. Bayangkan hari ini itu populasi manusia itu sekitar 7,9 miliar. Tapi yang menggunakan smartphone gitu 8,28 miliar. Jadi intinya ada sekitar selisih berapa persen itu hampir satu orang itu memiliki dua smartphone ya rata-rata, dan aktivitas internetnya itu 4,95 miliar orang itu yang menggunakan internet ya untuk mencari sesuatu, sedangkan yang aktif di media sosial itu sekitar 4,62 miliar. Bayangkan satu dunia ini misalkan ada 4,62 miliar pengguna media sosial. Nah, sementara di Indonesia dari populasinya sekitar 277,7 miliar manusia, yang memiliki smartphone itu 370,1 juta yang menggunakan smartphone. Intinya 133% ya yang menggunakan smartphone itu dari total jumlah populasi. Sama seperti tadi ada satu orang itu ada yang memiliki dua HP seperti itu. Ada satunya untuk bisnis, satunya lagi untuk pribadi. Sedangkan yang menggunakan internet itu internet aktif ya sekitar 204,7 juta orang yang menggunakan internet. Dan yang aktif di media sosial di Indonesia ini terhitung pada Januari 2022 itu sekitar 191,4 juta orang yang menggunakan media sosial. Bayangkan hari ini itu misalkan anak 4 umur menggunakan media sosial. Nah, berapa banyak orang itu menghabiskan waktu nih untuk mengakses media digital ya. Nah, untuk internet orang itu menghabiskan waktu ya browsing ke Google Chrome 8 jam 35 menit ya untuk menghabiskan waktunya aja untuk browsing. Sedangkan yang nonton TV itu 2 jam 50 menit dan yang bersosial media itu 3 jam 17 menit. Jadi yang orang itu rata-rata mengaktif yang aktif di media sosial itu sekitar 3 jam 17 menit. Sementara yang membaca buku ataupun membaca berita misalkan 1 jam 45 menit dan mendengarkan musik 1 jam 40 menit, mendengarkan radio 37 menit, podcast menit, dan main game itu 1 jam 19 menit. Nah, kira-kira teman-teman kira-kira cocok nggak dengan data ini? Kira-kira lebih banyak menghabiskan waktunya itu di mana? Nonton TV kah, browsing kah, membaca kah, atau main game seperti itu? Nah,
Ini angka apa ya? Orang yang banyak kira-kira menit menjadi sekitar nih untuk mengakses media digital ya. Nah, untuk internet orang itu menghabiskan waktu menggunakan media sosial. Nah, berapa banyak orang itu menghabiskan waktu nih untuk mengakses media digital ya. Nah, untuk internet orang itu menghabiskan waktu ya browsing lah ya, browsing ke Google Chrome 8 jam 35 menit ya untuk menghabiskan waktunya aja untuk browsing. Sedangkan yang nonton TV itu 2 jam 50 menit dan yang bersosial media itu 3 jam 17 menit. Jadi yang orang itu rata-rata mengaktif yang aktif di media sosial itu sekitar 3 jam 17 menit. Sementara yang membaca buku ataupun membaca berita misalkan 1 jam 45 menit dan mendengarkan musik 1 jam 40 menit, mendengarkan radio 37 menit, podcast menit dan main game itu 1 jam 19 menit. Nah, kira-kira teman-teman kira-kira cocok nggak nih dengan data ini? Kira-kira lebih banyak menghabiskan waktunya itu di mana? Nonton TV kah, browsing kah, membaca kah, atau main game seperti itu? Nah, ini angka apa ya? Orang yang banyak alasan orang untuk menggunakan internet ya. Ya, yang pertama itu tentunya mencari informasi ya. Informasi itu rata-rata 80%, mencari ide, inspirasi baru, tetap berhubungan, ya kan, mengisi waktu luang, mencari berita ataupun acara, menonton video, mendengarkan musik, meneliti tentang pendidikan, edukasi, game ya dan lain-lainnya. Nah, ini angka yang paling tertinggi itu adalah untuk mencari informasi. Tentu saya juga secara pribadi dengan adanya Google ini sangat terbantu sekali apapun yang kita tidak ketahui, misalkan istilah kata apa itu misalkan deposito misalkan. Kita langsung kita langsung ketik di Google langsung keluar deposito itu adalah ini. Kita tidak tahu tentang apapun bisa langsung mencarinya di Google seperti itu. Nah, ini website yang paling banyak ya dikunjungi orang Indonesia pada tahun 2022 ini ya. Yang pertama tentu google.com, disusul YouTube. Nah, ini detik.com, mungkin teman-teman udah kenal yang namanya detik.com, itu situs berita. Yang keempat ada Facebook, disusul Tribun, Kompas, Wikipedia, google.co.id, bahkan ada Shopee di sini yang suka belanja mungkin sering membuka Shopee karena Shopee itu salah satu perusahaan e-commerce yang terbesar ya disusul Tokopedia. Ada Zoom, Instagram, Klik BCA, Twitter, Yahoo, Liputan 6, Suara.com. Seperti itu. Nah, ini salah satu 20 website yang paling banyak dikunjungi oleh orang Indonesia. Nah, sementara ini adalah data pengguna media sosial yang semakin tahun semakin meningkat ya. Pada tahun 2014 saja hanya 62 juta orang yang menggunakan media sosial, naik jadi 72 juta, naik lagi jadi 79 juta, sampai tahun 2022 itu menjadi 191 juta. Seperti data yang disampaikan pada awal tadi. Nah, ini platform yang paling banyak digunakan orang Indonesia. Pertama itu WhatsApp, hampir 88,7% dari populasi yang menggunakan media sosial itu pasti menggunakan WhatsApp. Tentu yang tidak menggunakan WhatsApp ini mungkin anak-anak atau keponakan kita yang masih berumur 4 tahun, 5 tahun yang menggunakan HP misalkan, smartphone hanya untuk bermain game, misalkan nonton YouTube. Yang kedua disusul Instagram ya 84%, Facebook 81%. Nah, ini TikTok yang lagi tren-tren hari ini ya. TikTok, Telegram, Twitter, Facebook, Messenger, dan
lain-lainnya. Nah, ini salah satu platform media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia. Nah, menurut teman-teman butuh nggak sifat kritis dalam bermedia sosial? Kalau saya sih sebenarnya butuh-butuh juga ya, kritis bermedia sosial itu sangat penting ya. Contohnya turunannya ketika kita kritis bermedia sosial itu kita itu tahu nih mana yang konten positif dan mana konten yang negatif di media sosial. Jangan sampai kita bermedia sosial itu tidak bisa mengetahui misalkan mana yang positif dan mana yang negatif. Contoh misalkan kalau misalkan kita melihat kejadian-kejadian yang tidak sesuai mungkin, nah sifat kritis kita itu dipertanyakan. Kita bisa langsung misalkan mengklarifikasi di kolom komentarnya, misalkan memberikan pendapat lain, memberikan sumber lain, rujukan lain, agar ibaratnya positifnya itu muncul. Nah, pengaruh positif media sosial itu tentu mempermudah ya, mempermudah kegiatan kita dalam sehari-hari, bisa digunakan dengan cepat dan mudah, menciptakan solidaritas sosial, tentu ya menciptakan solidaritas sosial ya untuk bermedia sosial ini, karena bermedia sosial juga bisa membangun hubungan walaupun belum pernah ketemu seperti itu. Memberikan informasi yang mendidik dan berguna, tentu kalau misalkan dimanfaatkan secara positif, media sosial ini juga akan berdampak positif ya, seperti mencari informasi yang mendidik dan berguna dan mampu mendekatkan manusia, terutama relasi dan pikiran. Jadi ibaratnya manusia itu bisa membangun ide dan gagasannya itu melalui media sosial. Contohnya saja kalau misalkan hari ini teman-teman tidak bisa mengungkapkan secara langsung di depan orangnya, misalkan di depan di acara seminar, tapi di media sosial dengan perangkat platform Zoom ini kita bisa berbicara langsung tanpa ada grogi gitu. Karena kita tidak bisa dilihat sama orang gitu kan, hanya tampilan layar saja, tapi kita tidak tahu misalkan kegiatannya seperti apa. Nah, pengaruh negatifnya tentu menggambar kesejahteraan yang diukur dengan materi ya, banyak ya. Hari ini media sosial itu orang mengupload, misalkan membuat konten tentang materi, tentang kekayaan, mobil baru, misalkan rumah baru, misalkan. Nah, tentu di balik itu semua mungkin ada nilai motivasi dan juga ada yang namanya nilai-nilai yang tidak semestinya ya, karena ibaratnya memamerkan lah seperti itu ya. Kasihan dengan orang-orang yang tidak punya seperti ada ya rekayasa bisnis dan politik. Tentu media sosial ini menjadi ladang promosi untuk bisnis, bahkan untuk orang berkampanye untuk kepentingan politik ya, politik dan penguasa seperti itu. Dan selanjutnya itu waktu terbuang cuma-cuma. Jadi di media sosial itu kalau misalkan udah candu ya tentu dalam 24 jam bisa kita itu menghabiskan waktu seperti. Nah, kalau sudah kecanduan toksik jadinya, jadi itu yang harus kita hindari. Terus pengaruh negatifnya tayangan dewasa, horor dan kekerasan, tentu ketika kita punya anak, keponakan harus dibatasi ya tayangan-tayangan dewasa, jangan sampai mereka melihat tayangan dewasa, horor dan kekerasan. Jadi banyak nanti kejadian-kejadian misalkan anak umur 5 tahun misalkan tewas gara-gara temannya setelah menonton acara MMA, misalkan acara Smackdown seperti itu. Nah, ya pengaruh negatif selanjutnya itu komunikasi antar keluarga itu menjadi berkurang. Bayangkan kalau misalkan hari ini kita kumpul sama keluarga, misalkan satu rahmi, bukannya aktif ngobrol, tapi malah aktif dan sibuk sendiri dengan smartphone-nya masing-masing seperti itu. Nah, selanjutnya itu muncul informasi berita hoax. Nah, jadi intinya ini yang harus diwanti-wanti adalah berita hoax ya, karena media sosial itu dengan mudahnya orang terpengaruh gitu ya, dengan terpengaruh dan dengan media ataupun berita-berita yang palsu gitu ya, yang tidak tahu sumber dan kejelasannya. Apa itu hoax? Nah, menurut Kamus Besar Indonesia KBBI, hoax itu adalah diterjemahkan menjadi hoax. Kalau bahasa sekarang hoax, bukan hoax lagi, hoax, yang berarti berita bohong. Ciri-ciri hoax itu ya membuat orang cemas gitu ya, menciptakan permusuhan dan menebar kebencian. Tentu hoax itu ciri-cirinya seperti itu, membuat kita tuh cemas, misalkan membuat permusuhan dan kebencian. Misalkan membuat kita cemas, angka COVID naik 1 juta per
4 Agustus 2022 misalkan. Naik 1 juta misalkan. Padahal berita aslinya misalkan mengangkatkan naik 10.000 misalkan. Ditulis menjadi 1 juta. Nah, itu membuat kita cemas kan. Takut kita kan semacam itu, dan membuat permusuhan dan kebencian tentunya ibaratnya mengejek-ngejek atau ibaratnya memfitnah suku lain, memfitnah bangsa lain seperti itu. Jadi selanjutnya itu sumber beritanya tidak jelas. Tentu sumber beritanya tidak jelas. Ada website abal-abal seperti yang tidak, yang isinya itu tentu provokasi gitu, dan menyudutkan orang lain dan tidak berimbang biasanya itu. Jadi ibaratnya narasumber yang diwawancara itu memang harus berimbang ketika apa ya? Ketika menghujat seseorang misalkan, nah orang tersebut itu harus juga dimintai keterangan seperti itu. Dan bermuatan fanatisme atas ideologi, judul pengantar dan provokatif. Tentu judulnya itu bersifat provokatif ya, provokatif dan bahkan menjustifikasi atau menyudutkan kelompok orang lain gitu kan. Tapi isinya itu minim data gitu, minim data dan fakta, hanya sebatas opini penulis aja, penulis website tadi aja seperti itu. Tidak ada fakta dan data. Bahkan walaupun ada fakta dan data juga, itu misalkan fakta dan datanya itu dibuat-buat gitu ya, dibuat-buat secara dengan sendirinya seperti supaya orang itu percaya. Nah, cara menangkalnya mungkin hati-hati dengan judulnya ya tadi. Pertama, judulnya itu misalkan provokatif, misalkan menyudutkan suku, misalkan orang Jawa misalkan melakukan ini dengan orang Maluku misalkan. Nah, itu salah satu judul-judul yang provokatif itu harus teman-teman hindari apabila masuk ke media sosial atau tampil di beranda, bahkan tampil di grup WhatsApp kita seperti itu. Cermati alamat situs. Kalau misalkan situsnya kayak tadi kompas.com, detik.com, tribun.com, misalkan suara.com yang sudah terverifikasi sama Dewan Pers gitu kan, kalau di jurnalistik itu, nah itu yang harus teman-teman percayai. Misalkan periksa fakta. Nah, kalau misalkan ada muncul ini berita-berita seperti itu, teman-teman juga dituntut untuk bisa apa ya, mencari ataupun membandingkan dengan media yang lain. Contoh misalkan, kalau misalkan keluar website abal-abal tentang apa ya, penghinaan misalkan, pelecehan apa tuh, mengubar kebencian. Nah, teman-teman bisa melihat media-media yang sudah bagus ya, seperti kompas.com tadi semacam. Nah, cek keaslian foto dan video ya, dan bentuk lainnya. Nah, jadi kalau banyak juga kan berita hoax ini kan foto misalkan, foto diedit, misalkan foto lama, video lama diedit, digabungkan dengan video yang baru misalkan, terus di-share sekarang, dan membuat orang cemas, membuat orang benci, menciptakan permusuhan. Nah, itu tujuan-tujuan dari adanya berita hoax ya. Ikut serta dalam grup diskusi dan anti hoax. Nah, teman-teman bisa juga melihat atau memfollow Instagram yang atau media sosial yang apa ya, yang aktif di apa ya, yang anti hoax seperti yang terus mengklarifikasi ketika ada berita viral yang pada intinya itu adalah hoax. Kalau misalkan di Jawa Barat ini ada Instagramnya itu Jabar Cyber Hoax seperti itu. Nah, ini salah satu apa ya, contoh video hoax ya. Terputar. Kedengaran nggak, Mbak Intan? Kedengaran, Mas. Lanjut. Oh, suaranya kecil tapi. Iya, memang kecil. Hasil penelusuran menggunakan Yandex menemukan bahwa video serupa pernah diunggah di Instagram pada 16 Oktober 2021 lalu. Video yang diunggah dan video yang dilihat pada akun Instagram sama-sama diawali dengan gambar sekumpulan orang berteriak dan mengarahkan kamera ke langit. Namun pada video di Instagram, gambar beralih dan perempuan transparansi atas awan. Sedangkan video unggahan yang ramai beredar menunjukkan sebuah masjid di atas awan. Dari pengecekan lebih lanjut ditemukan bahwa bentuk bangunan yang diklaim sebagai masjid di atas awan identik dengan foto bangunan Taj Mahal di India. Video
terlihatnya pasti di atas awan yang terlihat di mata adalah informasi tidak benar atau hoax. Oke. Nah, itu salah satu video hoax ya, tapi udah diklarifikasi dan dicari fakta dan datanya oleh tim kompas.com. Jadi teman-teman kalau misalkan melihat video ini, muncul gitu di beranda, wah ada masjid terbang gitu ya. Jangan langsung percaya, lihat dulu misalkan, cari di kompas.com, di detik.com, benar nggak ini gitu. Justru hal-hal seperti inilah yang apa ya, misalkan masjid di atas awan, tanda kiamat sudah mendekat, sudah dekat seperti itu. Nah, ibaratnya teman-teman harus kritis gitu ya, jangan sampai langsung percaya dan di-share ke grup orang lain, tapi harus cari dulu informasi yang valid gitu ya, adanya benar atau itu adalah hoax. Oke, pesannya jika Anda mendapat informasi baik berupa foto, video, teks yang tidak jelas sumbernya, waspada dan cari informasi ataupun website-website yang menyediakan informasi tersebut secara valid dan benar. Ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Ayo ting-ting beli sejadah, yang penting kita beribadah di Jumat berkah ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, hari ini kita akan sharing tentang etika bermedia sosial. Next, Mbak Intan, tolong. Oke, nah, media sosial adalah salah satu sarana sosialisasi masyarakat melalui internet atau dunia maya, atau mungkin ya sekarang dengan istilah virtual, mungkin teman-teman bisa lebih engeh gitu ya, mengerti bahwa oke, kita sedang ada di dunia virtual gitu, dunia maya, di mana tanpa perlu tatap muka, tanpa perlu ketemu fisik, kita bisa saling kenal, kita bisa saling bertukar pikiran, bahkan yang paling luar biasanya kita bisa menciptakan suatu ide brilian. Nah, khususnya di kampus UICI kita akan menerapkan sistem perkenalan, sistem pembelajaran. Nah, dengan basis virtual seperti yang memang UICI perkenalkan di awal kepada teman-teman semuanya. Nah, next Mainten. Ya, memiliki kebebasan tanda petik ya, untuk mengekspresikan diri melalui aspirasi, opini, masukan, dan sejenisnya. Ini biasa kita sebut dengan apa nih teman-teman? Kalau ada yang udah mulai di mana tempat kita untuk bisa mengekspresikan, kemudian memberikan pendapat, masukan, bahkan nanti hal-hal yang mungkin berdampak negatif, itu salah satunya ada di next Mbak Intan, ada di komen. Nah, komentar inilah yang dimaksud memiliki kebebasan. Jadi teman-teman mahasiswa UICI, walaupun sedang ada di luar kegiatan aktivitas perkuliahan, tetapi teman-teman juga tetap harus menjaga atau membatasi sejauh mana kebebasan-kebebasan yang boleh kita berikan di media sosial begitu. Terutama nih ya, berkomentar di media sosialnya UICI pun juga teman-teman juga harus mulai belajar dan bisa bisa memberikan satu kontribusi atau inspirasi juga dalam berkomentar. Teman-teman itu bisa memberikan manfaat ke banyak orang begitu. Next Mbak Intan. Oke, nah di sini mungkin boleh sedikit saya sebentar. Oke, sorry teman-teman. Jadi di sini boleh saya cari tahu dulu sejauh mana sih teman-teman memberikan komentar-komentar atau tulisan dan informasi lainnya di media sosial. Nah, karena lagi pada sibuk atau mungkin ada dengan kegiatan lainnya di kantor ataupun ada kegiatan lainnya, boleh nih sharing. Di sini di 17 orang ini, siapa yang mungkin pernah memberikan komentar pedas misal
bisa aja dong ada, dan itu bebas-bebas aja, nggak masalah. Siapa yang pernah memberi komentar yang sangat informatif misalnya, dan siapa juga yang sering memberikan komentar-komentar yang menginspirasi banyak orang sehingga orang lain bisa tersentuh atau apa namanya memahami komentar tersebut, kemudian mereka mengaplikasikannya. Nah, itu luar biasa. Atau mungkin ada komentar-komentar yang menguntungkan, contoh mungkin berkomentar tentang penjual obat langsing, nah kan bisa aja. Atau mungkin teman-teman termasuk yang sering mampir ke media sosial yang mungkin bahkan tidak dikenal, kemudian memberikan komentar-komentar dalam bentuk konteksnya promosi. Nah, itu sah-sah aja, bebas-bebas aja. Selama memang akun-akun tersebut tidak terganggu dan memang itu hak kita untuk memberikan komentar dalam bentuk apapun begitu. Next, Mbak Intan. Oke, nah di sini ada 3 kesalahan bermedia sosial yang sering kali dan menjadi isu penting gitu ya di dunia siber ini. Salah satunya adalah berkomentar yang dapat menyinggung orang lain. Nah, di sini ada contohnya menyinggung orang lain. Teman-teman boleh memperhatikan di sini dari NIT gitu ya. Kerja keras bikin resep terbaik, cari lokasi jualan yang strategis, ngasih pelayanan maksimal. Pas yang beli sampai ngantri panjang, ada yang nyeletuk, rame gini palingan piara jin. Nah, hashtag mulut netizen Indo. Nah, komentar-komentar seperti ini bisa saja sangat menyinggung orang lain begitu. Apalagi mungkin orang-orang yang ada di dalam baris komentar tersebut yang bisa saja mereka melakukan atau tidak melakukan tetap dalam rasa atau ketersinggungan setelah adanya komentar tersebut. Nah, ini cukup membahayakan teman-teman, dan memang di sini kita kelompokkan bahwa ini adalah tindakan yang salah ketika kita ada di aktivitas bermedia sosial. Kemudian yang kedua adalah mengganggu kenyamanan orang lain. Nah, ini retweetnya ribuan ya. Habis bercanda kelewatan, ditegur bukannya minta maaf, malah ya elah gitu aja baper, bercanda kali. Nah, ini salah satu komentar yang bisa saja ditujukan oleh satu orang, tetapi dapat juga mengganggu kenyamanan orang lain. Nah, beberapa contoh ini saya ambil yang paling standar lah ya, karena yang bahayanya itu adalah ketika teman-teman diberikan satu contoh yang mungkin nanti bisa berdampak buruk, itu bahkan itu mungkin bisa menambah lagi kejadian atau kasus-kasus di media sosial. Kemudian salah satunya ini yang mungkin juga beberapa tahun belakangan ini cukup banyak menyita perhatian masyarakat, melakukan pencemaran nama baik. Nah, semakin mudahnya media sosial ini diakses, semakin banyaknya masyarakat ini meningkatkan kemampuannya menggunakan teknologi, hal-hal seperti ini juga bisa menjadi pemicu teman-teman itu melakukan pencemaran nama baik. Nah, contohnya di sini waktu itu kalau teman-teman ingat ya, ada ada Florence Hombing nih, saya sebutkan namanya karena memang ini betul-betul contoh yang tidak boleh kita tiru begitu ya. Bahkan kita harus memberikan informasi yang baik gitu untuk konsumsi di media sosial.
sampah kota Jogja. Nah, di sini, "Oh Sultan, please mengertilah, Jogjamu terlalu membosankan." Nah, kemudian ada kalimat-kalimat ya, Jogja membosankan, apalah Jogja ini tanpa UGM. Nah, yang seperti ini pun mungkin ya, memang tidak berniat untuk menjelekkan objek tersebut begitu, tidak. Tetapi melalui konten-konten yang dengan contoh seperti ini, itu sudah mulai menimbulkan gejala-gejala atau kesalahan-kesalahan dalam bermedia sosial, yaitu pencemaran nama baik. Nah, walaupun mungkin ini tidak bisa dibuktikan, Jogja ini nggak ada artinya tanpa UGM gitu misalnya. Ini tidak bisa dibuktikan, buktinya Jogja juga bisa berkembang gitu ya, tanpa pun misal UGM tidak berdiri di sini, berdiri di Jogja, juga tetap bisa hidup dan memberikan memberikan fasilitas wisata ataupun keindahan-keindahan lainnya yang dari kota Jogja tersebut. Nah, next Mbak Intan. Kemudian kemudian di sini ada hukum siber dan media sosial. Hukum siber yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik yang biasa atau kita sekarang sudah sering dengar itu UU ITE ya. Ini banyak sekali yang memang masih dalam perbincangan, masih dalam tahapan riset, masih dalam wacana-wacana ke depan untuk bisa disahkan atau ada perubahan kemudian ditetapkan demi menjaga keamanan ya, kenyamanan seluruh masyarakat di Indonesia tentunya gitu. Kalau mungkin kita di negara luar tidak terlalu mengedepankan hukum-hukum seperti ini, tetapi di Indonesia karena kita pun juga memang berlandaskan hukum, sepertinya sudah mulai perlu gitu ya informasi-informasi tentang ini kita berikan ke masyarakat, dan tentunya mahasiswa UICI menjadi salah satu orang-orang yang akan terlahirkan dari kampus UICI, di mana teman-teman juga harus paham ini dulu. Kemudian di slide selanjutnya, ini salah satu bunyi pasal ya. Ini salah satu karena banyak banget teman-teman bisa langsung searching di Google ataupun di banyak artikel. Ini salah satu pasal di keindahan-keindahan lainnya. Kemudian di sini ada hukum siber dan media sosial. Hukum siber yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik yang biasa atau kita sekarang sudah sering dengar itu UU ITE ya. Ini banyak sekali yang memang masih dalam perbincangan, masih dalam tahapan riset, masih dalam wacana-wacana ke depan untuk bisa disahkan atau ada perubahan kemudian ditetapkan demi menjaga keamanan ya, kenyamanan seluruh masyarakat di Indonesia tentunya gitu. Kalau mungkin kita di negara luar tidak terlalu mengedepankan hukum-hukum seperti ini, tetapi di Indonesia karena kita pun juga memang berlandaskan hukum, sepertinya sudah mulai perlu gitu ya informasi-informasi tentang ini kita berikan ke masyarakat, dan tentunya mahasiswa UICI menjadi salah satu orang-orang yang akan terlahirkan dari kampus UICI, di mana teman-teman juga harus paham ini dulu. Kemudian di slide selanjutnya, ini salah satu bunyi pasal ya. Ini salah satu karena banyak banget teman-teman bisa langsung searching di Google
ataupun di banyak artikel, ini salah satu pasal yang memang memberikan atau memberikan aturan hukum yang jelas. Yang pertama pasal selanjutnya Mbak, next. Pasal 27 ayat 1 di sini. Di sini teman-teman bisa perhatikan yang setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat juga dapat diaksesnya informasi ini dalam bentuk dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Nah, kalau teman-teman pelajari media internet ini pun juga banyak banget konten-konten yang dibungkus dengan rapih, sehingga pelanggaran-pelanggaran kesusilaan itu menjadi sangat lentur gitu ya, atau menjadi tidak terlalu terlihat. Dan ini adalah keajaibannya konten-konten kreator kita gitu. Jadi teman-teman juga harus pelajari. Padahal kita bisa melihat bahwa ini sebenarnya informasi yang diberikan tuh informasi yang bisa saja ini melanggar kesusilaan loh, Jen gitu. Tetapi karena konten kreator tersebut membuat suatu bahasan, suatu contoh kasus misalnya, itu dibalut sehingga informasi itu berubah menjadi informasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga bukan lagi yang ditayangkan itu bukan jadi menginspirasi, tetapi hanya sekedar informatif saja seperti itu. Kemudian di sini juga ada 27 pasal ayat 2, pasal 27 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4, teman-teman juga boleh membaca ini lebih dalam. Intinya yang menarik di pasal 27 ayat 3, setiap orang dengan sengaja kemudian dan tidak ada hak untuk mendistribusikan tersebut memiliki memuatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Nah, ini yang mungkin berhubungan dengan contoh kesalahan bermedia sosial yang tadi kita bahas di slide sebelumnya. Kemudian Mbak, nah di sini pun ada sanksi pidana yang tertuang dalam pasal 45 sampai 52 UU ITE, khususnya mengenai pencemaran nama baik dan penghinaan dapat kita lihat pada pasal 45 ayat 3 UU ITE, di mana dikatakan bahwa sanksi terhadap kasus tersebut adalah penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, ini adalah satu peringatan teman-teman, karena memang kita harus dibatasi oleh pagar-pagar hukum yang berlaku supaya apa itu tadi menjaga ketertiban kita bermasyarakat juga yang kita bawa ke dunia media sosial. Jadi teman-teman berhati-hati dalam menggunakan jempol kita ini, jari kita ini, karena ini bisa menjadi bumerang untuk kita ketika kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Contoh di materi yang pertama itu sangat bagus banget dari Mas Ferry, apa-apa yang perlu kita lakukan bijaksana dalam bermedia sosial itu juga teman-teman harus sudah mulai pelajari begitu ya. Selain pun mungkin bukan di kampus, teman-teman juga harus menjaga etika-etika tersebut itu di lingkungan rumah, keluarga, kantor, dan lingkungan di luar konteks kehidupan lainnya. Next, Mbak Intan. Oke, ini adalah salah satu video inspirasi yang kita ambil dari YouTube official tentang aturan berdakwah lewat media sosial. Nah, mungkin teman-teman boleh menyimak dulu sebelum kita buka sesi diskusi. Silakan Mbak Intan, siap. Terdengar nggak, Mbak? Belum Mbak Intan? Internet dan gadget kini menjadi sesuatu yang tak lepas dari kehidupan masyarakat. Generasi milenial khususnya menjadi pengguna yang terbilang sangat aktif berselancar di dunia maya. Media sosial pun kini seolah menjadi rumah kedua bagi pengguna smartphone.
Di Indonesia, media sosial menjadi sumber informasi utama yang diakses oleh generasi milenial. Tak hanya berita atau gosip saja, kini media sosial biasa dimanfaatkan oleh para penggiat dakwah untuk menyebarkan pesan atau konten bermanfaat yang berkaitan dengan agama dan akhirat. Sudah banyak akun-akun di media sosial, baik di Instagram, Twitter, Facebook, atau YouTube yang berfokus untuk menyebarkan konten keagamaan sehingga mudah diakses oleh para followersnya. Kita patut mensyukuri hal ini, sehingga mereka yang susah menghadiri majelis ilmu, seperti tempat yang jarang ada majelis ilmu, terhalang hadir karena sakit, atau bagi wanita yang memang dianjurkan lebih banyak berdiam diri di rumah sesuai kodratnya, bisa dengan mudah memperoleh dan mengakses ilmu agama. Namun sebelum Anda terjun untuk melakukan dakwah di media sosial, ada beberapa aturan yang mesti diperhatikan. Pertama, niat. Ini penting. Bahkan lebih penting dari amal soleh itu sendiri. Niat ini hendaknya dilakukan dengan ikhlas, bermujahadah atau bersungguh-sungguh untuk melawan niat ria, pamer, ingin dipuji, atau sekedar dapat like banyak, dan lain-lain. Kedua, memastikan bahwa pesan, ilmu, atau nasihat itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terdapat dalil yang mendukungnya dari Al-Quran, Sunnah, dan perkataan para sahabat. Standar ilmiah bisa dirangkum dengan ungkapan, sahih secara riwayat, dan benar secara istinbat. Terkadang seseorang menukil dalil dari Al-Quran atau hadis, tapi cara pendalilannya, tafsirnya, atau pemahamannya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Oleh karena itu, ini juga harus diwaspadai. Akan lebih selamat jika kita memakai pendalilan atau tafsir para ulama yang kredibel dalam memahami dalil-dalil syar'i. Hal ini juga bisa dilakukan dengan memilih guru atau ustadz sebagai pengasuh di akun media sosial yang dikelola. Ketiga, menjaga amanah ilmiah. Hendaknya selalu berusaha mencantumkan sumber dari mana ilmu atau faidah itu didapatkan, tanpa mengedit sumber dan mengklaim ilustrasi sebagai miliknya. Keempat, hendaknya tidak menuliskan sesuatu yang bersinggungan dengan subhat dan masalah ilmiah yang memiliki tingkat kesulitan di luar kapasitas kita, sehingga akan memunculkan debat kusir yang tidak bermanfaat. Kelima, menjaga akhlak mulia. Walaupun dalam bentuk tulisan, hendaknya tetap memperhatikan sopan santun dan etika dalam membuat konten. Tidak mengandung celaan, kata-kata kasar, dan bermuatan menjatuhkan kehormatan orang lain. Kemudian yang keenam, mempertimbangkan maslahat dan mafsadat serta tepat sasaran. Ketujuh, tidak mudah berfatwa, karena fatwa memiliki kehormatan yang tidak boleh dilakukan sembarang orang. Sehingga dikatakan, orang yang paling berani berfatwa adalah orang yang paling sedikit ilmunya. Poin ini penting sekali, agar tidak mudah muncul syekh Facebook, atau mufti Instagram yang mudah sekali berbicara agama tanpa memiliki ilmu di bidangnya. Aturan terakhir dan hal yang paling ditekankan adalah mampu melaksanakan apa yang dibagikan di media sosial. Jangan asal membagikan ilmu, tetapi diri sendiri tidak mengamalkannya. Semoga beberapa poin yang kami sebutkan tadi bisa menjadi pertimbangan sebelum membagikan ilmu lewat media sosial. Semoga bermanfaat. Yuk klik tombol subscribe. Ya, itulah salah satu video inspirasi ya yang dibuat dari YouTube channelnya Rumaiso TV yang perlu juga teman-teman perhatikan gitu ya, simak dengan baik karena kampus Universitas Insan Cipta Indonesia ini memiliki landasan keislaman dan keindonesiaan. Jadi apa yang kita lakukan betul-betul harus kita perhatikan landasan-landasan yang perlu kita pelajari, kemudian kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin itu yang bisa kita sharing